Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibraya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul Mojave Diamond. Bercerita tentang 3 orang saudara yang harus membrutal setelah diusik oleh para mafia kejam. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan 2 orang kakak beradik yang saat itu sedang berburu rusa. Kakak tertuanya ini bernama Johan, sementara adik bungsunya bernama Denny. Bingo. Setelah mendapatkan satu rusa, Denny bertanya kepada Johan kakaknya mengenai saudara tengah mereka yang beberapa bulan ini tidak ada kabar. Johan mengatakan kalau ia sudah muak dengan kelakuan saudara tengah mereka yang sangat sulit diatur. Diketahui saudara tengah mereka dulunya merupakan seorang tentara, namun sekarang malah lebih memilih menjadi petarung jalanan. Bahkan diketahui ia juga sekarang bekerja untuk bos mafia. I definitely wouldn't have minded a few more hands out here. He pursues MMA, he gets hurt one time, and he just You quit. gotta get off that shit, man. Malam harinya kita akan diperkenalkan dengan saudara tengah mereka yang bernama Roy. Roy saat ini akan bertarung melawan musuh di hadapan para tamu VIP. Beberapa menit sebelum bertarung, Roy malah menyempatkan untuk beruhahehe dengan pacarnya. Singkat cerita, Roy pun akhirnya melakukan pertarungan. Seperti biasa, Roy dapat dengan mudah memojokkan setiap lawannya. Merasa si lawan sudah menyerah, Roy pun malah langsung menghampiri sang pacar. Bersamaan dengan itu, lawannya tiba-tiba bangkit dan balik menghajar Roy. Pada akhirnya, Roy harus kalah dalam pertarungan tersebut. Ternyata akibat dari kekalahan itu membuat bos mafia marah kepada Roy. Ini dia bos mafia bernama Julian yang selama ini selalu mempertarungkan Roy dengan para lawannya. Julian begitu kesal kepada Roy karena Roy dianggap tidak fokus bertarung karena hanya ada sang pacar. Apalagi dalam pertarungan ini Julian harus kalah jutaan dolar. Tak lama pacar Roy dibawa ke ruangan itu lalu tanpa ragu Julian langsung menghabisinya. Setelah itu Julian membawa Roy ke sebuah markas rahasianya. Ternyata di sini Julian meminta kepada Roy untuk mengangkut batu berlian langka berharga 50 juta dolar dari titik A menuju titik B. Julian juga mengatakan kalau ia akan memberi Roy 1 juta dolar apabila Roy berhasil menjalankan tugasnya tersebut. So you want me to transport stones? Di sini Roy bertanya kenapa Julian tidak menyuruh anak buahnya saja untuk mengangkut berlian itu. Julian mengatakan kalau ada 3 alasan kenapa ia ingin Roy yang membawa berlian itu. Yang pertama, Roy adalah pengemudi handal dan profesional. Kedua, Roy mempunyai hutang kepada Julian akibat kalah bertarung tadi. Dan yang ketiga, Roy mempunyai kakak yang cukup tangguh yaitu Johan dan nantinya Roy bisa pergi bersama Johan. Yeah. Frankly speaking, I did. Julian juga menjelaskan apabila Roy macam-macam atau sampai membawa kabur berlian itu, maka anak dan istri Johan adalah jaminannya. Mendengar hal itu, Roy sempat ingin mengamuk karena Julian malah membawa keluarga kakaknya dalam urusan ini. Ternyata hal tersebut dilakukan karena Julian butuh jaminan sementara Roy tidak mempunyai anak dan istri dan hanya Johanlah yang mempunyainya. Roy sempat pesimis mengingat hubungan dirinya bersama Johan sang kakak sedang tidak baik-baik saja. I need collateral. Lucky, I'm even trying to pay you for this shit. You don't got a choice, motherfucker. Setelah itu Roy mencoba menghubungi Johan, namun Johan tidak mau mengangkat karena selama ini Roy susah diatur dan selalu membawa masalah untuk keluarga. Keesokan harinya memperlihatkan si adik bungsu yaitu Denny yang ternyata merupakan seorang tentara angkatan darat. Di sini temannya mengajak Denny untuk menonton pertandingan basket karena mereka akan libur untuk beberapa hari. Namun Denny menjawab kalau ia tidak bisa menonton karena kakak tertua Denny yaitu Johan memintanya membantu mengurusi peternakan keluarga mereka. I'm out of here, bud.
Setelah itu, Denny pun pergi ke peternakan yang berada tepat di belakang rumah Johan. Sesampainya di sana, Johan mengatakan kalau Roy, saudara tengah mereka, semalam menghubunginya namun Johan tidak sudi mengangkat panggilan tersebut. Kita tahu Johan dan Roy sedang tidak akur dalam beberapa tahun terakhir. Mendengar hal itu, Denny mengatakan kalau Johan seharusnya mengangkat teleponnya karena siapa tahu Roy sedang membutuhkan pertolongan Johan. If he's in trouble, he would have called you. He would have called me back. That's what I'm here for. Kemudian Denny berjalan ke depan untuk mengganti baju seragam tentaranya. Tak lama berselang, tiba-tiba sebuah truk datang ke rumah Johan yang ternyata itu adalah Roy. Terlihat kedua putri Johan dan istrinya menyambut kedatangan Roy, apalagi Roy sudah lama tidak datang ke sana. Denny segera ke belakang menemui Johan untuk memberitahu kalau Roy ada di rumah dan sebaiknya Johan segera menemuinya. Namun di sini Johan menolak karena Roy pasti hanya datang ketika ia sedang ada masalah. Ternyata selama ini yang membuat Johan kecewa kepada Roy karena Roy lebih memilih menjadi petarung seorang bos mafia setelah Roy keluar dari militer. Bersamaan dengan itu, Roy datang ke sana dan ia sempat mendengar perkataan Johan. Pada akhirnya, Roy dan Johan kembali bertengkar hingga Roy memutuskan pergi dari sana. Doesn't sound all that important to me, little brother. Denny yang kasihan kepada Roy, ia pun mengejarnya lalu mengatakan kalau Roy tidak usah ambil hati atas perkataan kakak tertua mereka. Di sini Roy mengatakan apakah Denny mau ikut dengannya mengantarkan barang keluar kota dalam beberapa hari. Tadinya Roy datang ke sini ingin mengajak Johan, namun sayangnya Johan masih saja membencinya. Mendengar hal itu, Denny pun setuju dan akan ikut bersama Roy mengingat ia juga sedang cuti libur. Ah, fuck, it'll be fun. Let's go. Di tengah perjalanan, Denny mengatakan kalau Johan kakak mereka sebenarnya masih peduli kepada Roy, namun sekarang ia sedang tidak ingin menunjukkannya saja. Kemudian Denny bertanya apakah barang yang akan diantar sudah ada di dalam truk. Roy menjawab kalau barang yang akan mereka bawa ada di titik lokasi A dan kita akan sampai ke titik lokasi A pada esok hari. Malam harinya, setelah mereka berkendara cukup jauh, Roy membawa Denny ke sebuah arena pertarungan bawah tanah milik salah satu teman Roy. Y'all ready for some more action? Are you ready? Ketika mereka masuk ke dalam, terlihat seorang pria bernama Big Duke sedang melawan petarung lain. Namun dengan sangat mudah, Big Duke berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Roy yang awalnya datang untuk menonton, tiba-tiba ia menawarkan diri untuk bertarung melawan Big Duke. Ternyata Big Duke dulunya pernah bertarung melawan Roy dan kala itu Big Duke dapat dikalahkan dengan mudah. Big Duke yang merasa inilah waktunya untuk membalas Roy, ia pun sangat bersemangat melawan Roy. Namun ternyata belum juga 1 menit pertandingan berlangsung, Roy berhasil mengalahkan Big Duke. Keesokan harinya, Roy dan adiknya Denny kembali melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi A. Singkat waktu sesampainya di sana, Roy turun dari truk sementara Denny menunggu di mobil. Bersamaan dengan itu, Roy langsung disambut oleh tangan kanan Julian yang bernama Jabal. Kemudian Jabal membawa Roy masuk ke dalam dan ternyata Jabal sudah memasukkan berlian-berlian itu ke dalam sebuah minuman, yaitu agar nantinya tidak dicurigai oleh para polisi. Sebelum pergi, Jabal mengatakan kepada Roy agar ia berhati-hati membawa berlian tersebut, karena apabila Roy gagal membawanya ke titik lokasi B, maka jaminannya adalah anak dan istri Johan. The coordinates, the drop-off location are inside this. Setelah itu, Roy dan Denny kembali melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi B. Setelah seharian menyetir, Roy dan Denny berhenti di sebuah toko pinggir jalan untuk membeli beberapa minuman dan buang air kecil.
Tak lama berselang datang 3 mobil ke sana yang ternyata mereka berniat merampok berlian yang dibawa Roy. Mereka segera memberondong toko tersebut hingga menyebabkan si pemilik toko harus koin. Lalu mereka segera kabur dengan membawa truk milik Roy. Roy sendiri sempat ingin menghentikan mereka namun sayang usahanya sia-sia. Setelah itu Danny menghampiri Roy sambil mengatakan kalau mereka harus mengejar para perampok tersebut. Hingga mereka berdua memutuskan mengejarnya menggunakan mobil si pemilik toko. Di dalam pengejaran, Danny sempat bertanya apa sebenarnya barang yang ada di dalam mobil truk. Roy hanya diam hingga mereka berdua harus diserang oleh para perampok tadi. Sempat terjadi tembak-tembakan dan kejar-kejaran. Namun karena mereka berdua kalah jumlah dan amunisi, pada akhirnya Roy dan Danny pun harus terpental keluar. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk berjalan kaki sebab mobil yang tadi mereka gunakan sekarang sudah rusak dan tidak berfungsi. Di sini Danny kembali bertanya apa sebenarnya barang yang ada di dalam truk. Roy menjawab kalau barang yang mereka angkut tadi adalah sebuah berlian berharga 50 juta dolar milik Julian si bos mafia. Malam harinya memperlihatkan Julian yang mendapat kabar dari anak buahnya kalau Roy masih belum sampai di titik lokasi B. Di sini Julian menyangka kalau Roy telah membawa kabur berlian tersebut. Di balik itu, Danny dan Roy sedang beristirahat di padang rumput sebab lokasi mereka sangat jauh dari pemukiman warga serta tidak ada sinyal. Keesokan harinya terlihat para perampok yang sedang mendatangi sebuah tempat. Ternyata para perampok itu adalah suruhan dari Jabal yang merupakan tangan kanan Julian. Jabal rupanya menginginkan berlian tersebut dengan mengkambing hitamkan Roy sebagai pelakunya. Welcome back home to Papa Bear. Di sisi lain, Johan yang baru saja pulang ke rumah setelah membeli beberapa hadiah, ia dibuat terkejut setelah melihat rumahnya berantakan ditambah istri dan kedua putrinya menghilang. Sementara itu, Roy dan Danny kini melanjutkan perjalanan sambil mencari sinyal agar mereka bisa menghubungi bantuan. Setelah beberapa jam berjalan kaki, pada akhirnya mereka menemukan sinyal lalu tiba-tiba Julian menghubungi Roy. Julian mengatakan kalau Roy jangan pernah bermacam-macam dengan dirinya. Roy menjelaskan kalau berlian itu telah dirampok oleh sekelompok orang sementara ia sama sekali tidak berniat mencuri berlian tersebut. Mendengar hal itu, Julian memberi waktu 48 jam untuk Roy mencari berliannya. Dan apabila Roy gagal, maka ia akan menghabisi anak dan istri Johan yang sudah berhasil ia culik. Keep an eye on those girls. Bersamaan dengan itu, ponsel Danny dihubungi oleh Johan yang memberitahunya kalau anak dan istri Johan kini sudah menghilang. Di sini Roy langsung menjelaskan semuanya kepada Johan. Mendengar penjelasan itu, tentu Johan tambah marah kepada Roy karena Roy telah membawa keluarganya dalam bahaya. Johan segera meminta lokasi mereka sekarang dan Johan akan segera datang ke sana. Sebelum pergi, Johan mendatangi peternakan lalu menggali tanah. Ternyata di dalam tanah tersebut ada sebuah ruangan persenjataan. Kita akhirnya diberitahu kalau sebelum Johan menjalankan bisnis peternakan milik keluarganya, dulunya Johan adalah pasukan khusus Amerika. Setelah membawa berbagai amunisi, Johan segera pergi untuk mendatangi lokasi Roy dan Danny. Sementara itu, Danny sekarang murka kepada Roy karena seharusnya Roy tidak melibatkan keluarga Johan dalam urusannya. Sore harinya, Danny kembali mendekati Roy dan ia meminta maaf karena tadi siang ia telah berbicara kasar kepada Roy. Danny merasa bagaimanapun keadaannya, mereka tetap saudara kandung. This time you really fucked up. Singkat cerita, malam harinya Johan pun akhirnya tiba di lokasi Roy dan Danny. Tanpa ragu, Johan langsung memberikan bogem mentah kepada Roy. Setelah Johan cukup tenang, Johan bertanya kepada Roy siapakah orang yang telah menculik keluarganya. Roy menjawab kalau itu adalah ulah Julian, ketua bos mafia. Di sini Roy yakin kalau Julian sekarang berada di rumahnya yang ada di sekitar barat laut. Saat itu juga mereka bertiga bergegas ke sana. Singkat cerita, keesokan paginya Johan dan kedua adiknya akhirnya tiba di rumah Julian.
Mereka menyusup lewat belakang lalu menghabisi beberapa penjaga di sana. Kemudian Johan mengajak Roy untuk terus merangsak masuk sementara Danny ditugaskan sebagai sniper. In position. Terlihat Danny yang mampu menghabisi beberapa penjaga dengan senjata snipernya. Tak lama berselang, Jabal datang lalu masuk lewat pintu depan menuju ruangan Julian. Di sini Julian bertanya kenapa Jabal menghampirinya, padahal Julian sering bilang untuk tidak mengganggu Julian jika ia sedang bersama wanita. Namun tiba-tiba Jabal mengeluarkan senjata lalu menghabisi wanita yang sedang bersama Julian. Jabal mengatakan kalau ia juga akan menghabisi Julian karena yang berhak mendapatkan tahta sebagai ketua mafia seharusnya dirinya. Ternyata sebelum Julian menjadi bos mafia, awalnya Paman Jabal yang memimpin kelompok mereka. Namun karena Paman Jabal lebih percaya kepada Julian sehingga tahta ketua mafia diteruskan oleh Julian. Di sini Jabal juga memberitahu kalau ialah yang sudah merampok berlian tersebut. He knew that enough to trust me with the family's legacy. Now it is my turn to start taking all the shit! Di sisi lain, Johan dan Roy masih terus saja menghabisi satu persatu orang yang ada di dalam rumah menggunakan senjata yang memakai peredam. Namun di suatu ketika, Jabal sempat mendengar sesuatu di balik pintu hingga Julian memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Jabal. Tak lama masuklah Johan ke sana hingga ia dan Julian saling todong-menodong. Di sini Julian menantang Johan untuk berduel dengannya menggunakan tangan kosong. I just want my girls back. Sayangnya Julian yang memang sangat jago berkelahi jarak dekat, ia pun berhasil menumbangkan Johan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Roy muncul dengan senjatanya. Namun dengan mudah, Julian juga mampu membuat Roy tumbang sampai tersungkur. Fuck out of here! Jabal yang tadi sempat pingsan kini kembali sadar dan ia langsung menembak Johan dan juga Julian sampai koit. Tak lama berselang, anak buah Julian datang dan Jabal mengatakan kalau Johanlah orang yang telah menghabisi Julian. Kemudian Jabal menyuruh si anak buah untuk membawa pergi Roy ke titik lokasi A. Setelah orang-orang di sana pergi, ternyata Johan masih hidup karena tembakannya tadi hanya mengenai rompi anti pelurunya. Bersamaan dengan itu, Danny datang dan ia diberitahu oleh Johan kalau Roy telah dibawa menuju titik lokasi A. Mendengar hal itu, mereka berdua pun bergegas ke titik lokasi A sebab Danny tahu di mana titik lokasi itu berada. Di tengah perjalanan, Danny menghubungi teman tentaranya yang bernama Jimmy. Danny mengatakan kalau ia sedang membutuhkan bantuan Jimmy dan meminta Jimmy untuk menyiapkan banyak amunisi. Kita tahu semua amunisi mereka sudah habis dipakai penyerangan tadi. Singkat cerita, Danny dan Johan menjemput Jimmy lalu mereka bertiga bergegas ke titik lokasi A yang berada tidak jauh dari sana. Adegan berpindah ke Jabal yang sekarang sedang menyiksa Roy di sebuah pertambangan yang ada di belakang titik lokasi A. Terlihat di sana juga ada istri dan kedua putri Johan yang sedang disandra. Kemudian Jabal mengatakan kepada Roy kalau Roy harus bertarung dengan salah satu anak buah terbaiknya. Apabila Roy menang, maka ia akan melepaskan satu putri Johan, namun jika Roy kalah, maka ia akan menghabisi istri dan kedua anak Johan. Sebelum bertarung, Jabal menceritakan bagaimana tambang berlian ini ditemukan. Ternyata waktu dulu Jabal dan temannya sedang iseng memainkan sebuah peledak. Hingga tak sengaja temannya berhasil menemukan berlian langka yang sangat mahal. Jabal yang tidak mau kalau berlian itu dibagi dua dengan keluarga temannya, ia pun segera menghabisi si Shit teman. about your diamonds. I'm just here to get my family back. Setelah itu, pertarungan antara Roy dan anak buah terbaik Jabal pun dimulai. Terlihat Roy yang mampu dipojokkan mengingat Roy sudah sangat kelelahan. Di sisi lain ternyata Johan, Danny, dan Jimmy sudah berada di luar area tambang. Lalu mereka menghabisi anak buah Jabal yang berjaga di luar. Kembali ke Roy yang sekarang berhasil membalikan keadaan hingga ia mampu mengkretek leher lawannya. Bersamaan dengan itu, baku tembak pun akhirnya terjadi. Sayangnya di suatu kesempatan, Jimmy yang ditugaskan menjadi sniper berhasil dihabisi oleh anak buah Jabal.
Sementara itu, Roy berusaha menyelamatkan istri dan kedua putrinya Johan. Kemudian memperlihatkan Johan yang mampu memojokkan Jabal yang kala itu akan kabur. Sayangnya saat Johan akan menembak Jabal, ternyata peluru dari pistolnya sudah habis, lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Ketika Johan akan menghabisi Jabal, tiba-tiba ada dua orang detektif yang langsung menghentikan perkelahian mereka. Pada akhirnya Jabal akan dijebloskan ke penjara seumur hidup. Setelah semuanya berkumpul, detektif itu berterima kasih karena ternyata Jabal dan anak buahnya adalah kelompok mafia yang selama ini menjadi buronan FBI. Beberapa hari kemudian, Roy memutuskan untuk berhenti menjadi seorang petarung dan sekarang ia akan membantu Johan mengurusi bisnis peternakan keluarga. Terlihat mereka bertiga yang mengendarai kuda untuk mengenang masa-masa indah yang dulu sering mereka lakukan. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah akurlah dengan saudaramu sendiri karena bagaimanapun saudara tetap saudara. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.